Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Zainul Irsad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mudharabah. Eh, untuk hal yang pertama yang kita jelaskan di sini bisa kita lihat eh, dari segi pengertiannya. Jika mudharabah itu dilihat dari asal katanya, dia itu berasal dari darbai yang artinya memukul atau berjalan. Seperti itu. Untuk secara istilah mudharabah itu merupakan eh, apa ya, kayak dia itu semacam akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana itu ada pihak pemberi modal dan ada pihak pengelola, kayak gitu secara istilahnya. Lanjut ke dasar hukum dari mudharabah. Dasar hukum dari mudharabah ini bisa kita lihat ada tiga, yakni Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Yang mana pada Al-Quran ini terdapat pada Quran Syurah Al-Maidah ayat pertama. Dan untuk dari hadisnya itu dari hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dan yang selanjutnya itu dari ijma atau persetujuan dari para ulama-ulama, yang dimana nanti para ulama itu meninjau dari dalil-dalil dan kaidah fikih yang berlaku. Untuk yang selanjutnya itu ada syarat akad dari mudharabah. Yang pertama itu adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat tentunya. Kalau orang gila gak mungkin lah. Selanjutnya itu ada syaratnya, ada modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan utang. Modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Nanti ya menyesuaikan gitu dari kebutuhan dari kedua belah pihak itu, nanti pengen bekerja sama dalam bentuk apa, kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu ada terjadi ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola. Jadi pastinya di dalam akad itu ada kayak semacam kayak ya dia itu kayak melakukan perjanjian gitu, akad antara kedua belah pihak. Bisa berupa tertulis, bisa berupa langsung, kayak gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Jika di kemudian hari ada perubahan nisbah, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu. Ya benar, dari mudharabah, kegiatan mudharabah atau akad ini nanti di dalamnya itu ada pembagian nisbah atau kasarannya kayak keuntungan gitu dari pemberi modal dan pengelola. Nanti pembagiannya itu tergantung dari kedua belah pihak itu. Tapi biasanya itu dilihat dari kalau secara hukumnya siapa yang bekerja lebih kasarannya lebih berat, dia biasanya takarannya lebih banyak, entah itu dari 60% untuk pengelola atau 40 untuk pemberi modal. Jadi nanti tergantung dari akad yang sejak awal gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan akad transaksi mudharabah. Yang pertama, berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Nah, jika dalam akadnya nanti ada semisal dari contohnya dari kedua belah pihak melakukan akad itu tenggang waktu cuma 1 tahun gitu. Jadi setelah 1 tahun akad itu sudah nggak berlaku. Semisal terjadi ada kayak kerugian atau apa, nanti akadnya 1 tahun udah selesai, tapi akad itu juga bisa diperpanjang. Nanti tergantung dari kedua belah pihak itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat. Ya kayak kemarin semisal udah melakukan akad sebelum akad mudharabah itu sendiri, kayak gitu. Jadi ada akad sebelum akad mudharabah itu yang mengikat diri kita. Jadi hukumnya itu nggak sah atau bisa dapat dibatalkan akad yang mudharabah, kayak gitu. Untuk yang selanjutnya itu dalam suatu akad yang bersifat mengikat. Ya kayak tadi, sama persis kayak tadi itu ya.
ada akad lain yang mengikat akad sebelum mudharabah. Yang selanjutnya yang keempat itu ada wafat salah satu pihak yang berakad. Nanti kesepakatannya itu biasanya dirundingkan oleh yang berwajib gitu kan, setiap orang pasti ada wakilnya gitu. Jadi nanti tergantung kesepakatan nanti setelah jika ada salah satu pihak yang meninggal gitu. Ya sekian pembahasan dari saya mengenai mudharabah. Jika ada pertanyaan dari teman-teman silakan di komen, di like kayak gitulah. Nanti bakalan saya respon dari komentar teman-teman di YouTube kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.